Tiada yang lain selain Engkau Tuhan dalam hidup ini. Karena Engkau satu-satunya yang memberi hidup buat kami. Hidup kami ada di dalam Engkau. Tanpamu kami tidak berjalan dalam kesia-siaan. Tuhan, pada sore hari dan hari ini Tuhan, biar Tuhan Engkau terus berbicara kepada umat-Mu. Sepanjang pagi Engkau sudah bicara kepada umat-Mu. Aku percaya Engkau berbicara terus, sehingga kami terus dipimpin oleh suara-Mu, dipimpin oleh kebenaran-Mu. Kami tidak berjalan menurut pengertian kami sendiri. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar pesan firman-Mu. Apapun yang disampaikan, kami dapat menangkap, mengerti persis seperti yang Kau inginkan. Pengurapan-Mu Tuhan yang membawa kami untuk mengenal Engkau. Buat kami sadar bahwa hidup ini adalah anugerah. Terima kasih Bapa, kami menyiapkan hati, kami menyiapkan telinga untuk bisa mendengar isi hati-Mu ditaburi oleh benih firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin. Sebelum duduk, kasih tos kiri kanan saudara, bilang merdeka. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Ada orang-orang diberkati Tuhan? Ya, amin. Puji Tuhan. Saudara, sepanjang pagi sampai sore hari ini, bahkan sampai nanti ibadah terakhir, saya bersyukur bisa ada di sini. Dan terima kasih untuk Pastor Andi dan Pastor Lia yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbicara dan membagikan firman Tuhan. Saudara, saya mendapatkan teks, message dari gereja ini bahwa temanya adalah mendalami kekristenan. Saudara, kekristenan itu tidak hanya ada di permukaan. Saudara, dari pagi saya katakan bahwa kalau Anda ada di permukaan, Anda hanya bisa surfing. Kalau Anda surfing, Anda hanya bermain dengan gelombang. Tapi Anda tidak pernah melihat kekayaan yang ada di dalam laut itu sendiri. Kalau Anda mau melihat sesuatu yang dalam, sesuatu yang indah dari ciptaan Tuhan di dalam laut itu, Anda perlu diving. Anda bukan surfing, tapi Anda perlu diving. Nah, untuk diving itu saudara, maka Anda baru berkata, wow saudara. Ya, ada seorang yang saya kenal suka diving saudara. Bahkan sampai divingnya pergi ke Indonesia Timur, sengaja ke sana, suami istri suka diving. Dan bahkan bisa foto sama ikan-ikan, misalnya shark gitu. Mereka, wow, saya bilang kamu luar biasa sekali. Dia bilang, aduh kamu gak tahu kali di Indonesia Timur itu luar biasa isinya. Itu diving. Kekristenan kalau hanya bermain ombak di atas, Anda tidak akan pernah melihat penyediaan Tuhan yang luar biasa buat orang percaya. Kekristenan itu harus makin mendalam. Tadi saya cerita bagaimana di rumah saya ada pohon mangga, cukup besar pohonnya, buahnya juga cukup banyak saudara. Jadi kalau selagi tuayan, orang dari jemaat tuh datang ngambil saudara. Ya, nah saudara, tapi suatu ketika saya dikejutkan ketika saya lagi baca Alkitab di ruang saya, tiba-tiba gabruk gitu ya. Ada apa tuh? Saya keluar, ternyata pohon mangga saya roboh. Semua dengan begitu roboh, jadi ada banyak saudara kabel-kabel telepon pada copot itu ya, roboh. Saya lihat kok bisa roboh ya. Lalu saya perhatikan ternyata akarnya tidak dalam. Karena waktu istri saya beli pohon itu waktu masih kecil, ada di pot, bukan di pot, di kaleng gitu yang besar itu ya. Jadi saudara, ternyata dia tumbuh akarnya itu ngelibet-libet di sana. Cuman yang pendek masuk ke dalam tanah. Akibatnya seperti itu. Dari situ saya bisa melihat, kita boleh kelihatan di luar tampaknya luar biasa bagus saudara. Ternyata hanya tinggal tunggu waktu kapan robohnya kalau dia tidak dalam akarnya. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda boleh kelihatannya strong, Anda kelihatannya wow gitu. Tetapi saudara, sampai satu titik ada ujian datang baru kelihatan seberapa dalam kekristenan Anda. Saya berharap Anda mengerti ini dan menangkap itu ya saudara. Nah saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah di sini, saya mendapat satu ayat yang sudah lama saya baca. Anda juga pasti sudah sering baca itu. Tapi entah kenapa, kali ini ayat itu muncul pum gitu. Membuat saya terkejut dan menyadarkan saya juga sebagai gembala sidang dan pendeta di situ. 1 Korintus 13 ayat 13 saya akan bacakan buat saudara. 1 Korintus 13 ayat 13, dan saya berharap Anda bisa dapat apa yang saya dapatkan, sisi ini ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Coba katakan sama saya sekali lagi. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini.
Jadi Tuhan lagi mengatakan oleh Rasul Paulus, semuanya akan hilang lenyap, tapi yang tinggal cuma 3. Demikianlah tinggal, sisa yang tinggal itu ada 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih itu yang paling besar. Jadi saudara, waktu saya baca ini, wow, berarti yang tinggal dilihat Tuhan, kedalaman kekristenan, bukan riuhnya gereja. Bukan hiruk pikuknya gereja. Maka kita akan melihat, oh programnya begini bagus. Oh acaranya begini bagus. Oh begini dia cara pengaturannya bagus. Walaupun itu oke-oke saja. Saudara, dari sejarah gereja, semua saudara dalam ibadah berubah dari waktu ke waktu. Saya mau beritahu saudara, semua itu akan lenyap. Tapi yang tinggal cuma 3. Apa itu? Iman, pengharapan. Jadi kekristenan tanpa 3 hal ini agama. Mau sehebat apapun Anda bilang, mau se-hype apapun Anda buat gereja Anda, selama 3 ini nggak ada atau tidak mendalam, kita sedang menjalani agama. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar. Yang hari ini saya mau ajarkan sama saudara adalah tentang iman. Makanya temanya hari ini adalah, yang kali ini dalam ibadah ini adalah walk by faith. Berjalan dengan iman. Saudara tahukah saudara, iman bukan event. Iman itu bukan sebuah peristiwa. Iman itu bukan waktu ada keperluan. Iman itu bukan hanya minta Tuhan sediakan sesuatu. No, walaupun itu baik saja, oke saja. Tapi iman di dalam Tuhan adalah sebuah journey. Sebuah perjalanan. Kekristenan saudara bukan dibangun iman kalau lagi ada perlu iman gitu ya. Lalu kalau wah saya lagi ada masalah, saya perlu ada iman. Saya sakit, saya perlu iman. Saya setuju, boleh-boleh saja, sah saja seperti itu. Tapi kekristenan bukan cuma dibangun di atas event-event ini atau kebutuhan-kebutuhan ini. Tapi iman saudara adalah sebuah journey, sebuah perjalanan. Mari kita lihat ayatnya, Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Oh haleluya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Yang bertolak dari iman. Coba bilang bertolak dari iman. Tahu nggak artinya bertolak dari iman? Dimulainya dari iman. Starting pointnya itu dari iman. Jadi Bapak Ibu saya ulangi, di sana dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Jadi kebenaran Allah itu selalu starting pointnya dari iman. Memimpin kepada iman. Jadi dimulai dari iman, memimpin saudara kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi begini. Orang Kristen kalau datang ke gereja, memulai perjalanan kekristenannya karena program, pasti nggak akan tahan lama. Kalau orang Kristen datang ke gereja, starting pointnya adalah teman, asik nih punya teman, Anda nggak akan tahan lama. Kalau Anda menjadi orang Kristen yang katanya Kristen datang ke gereja, starting pointnya karena acaranya keren. Gak akan tahan lama. Kenapa? Karena kekristenan saudara dan saya dimulainya dengan iman percaya kepada Tuhan. Saat Anda percaya kepada Tuhan, that is your starting point, journey, berjalan sama Tuhan. Makanya kalau Anda startnya dengan iman, Anda melangkah dalam iman yang percaya, Tuhan pimpin saudara kepada level iman berikutnya. So from faith to faith. Dari iman kepada iman. Nah saudara, kalau kita nggak ngerti ini Bapak Ibu Saudara, maka kita nggak menyadari bahwa iman itu penting di mata Tuhan. Paulus berkata bahwa dia telah mencapai akhir, garis akhir, dan dia lanjutkan telah memelihara iman. Jadi Paulus bukan cuma endingnya saja dia sudah selesai, tapi dia bilang aku memelihara iman. Orang sekelas Rasul Paulus aja imannya mesti dijaga. Apalagi kita. Coba sikut sebelah saudara, ngerti gak kamu? Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus aja bilang iman itu mesti dijaga. Nah kenapa? Karena Yesus sendiri berkata demikian. Mari kita lihat Lukas 18 ayat yang ke-8. Sampai di sini Anda masih ikutin saya?
Oke, Lukas 8 ayat yang ke-8, Alkitab bilang begini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, perhatikan, jika anak manusia atau Yesus itu datang kembali kelak, adakah ia mendapati iman? Jadi waktu Yesus nanti datang kedua kali, yang dia mau lihat, apakah orang Kristen ini masih ada iman? Karena yang tinggal dari tiga itu salah satunya iman kan? Jadi dia mau lihat masih ada iman enggak? Saudara, Tuhan tidak bilang waktu dia datang kedua kali apakah dia menjumpai Anda di gereja. Dia tidak bilang apakah dijumpai engkau dalam pelayanan. Karena orang bisa ada di dalam gereja tapi enggak percaya. Ngerti gak saudara? Orang bisa ada di dalam pelayanan tapi nggak percaya. Kenapa dia nggak nanya gitu? Karena bisa jadi orang itu sedang ada di bioskop tapi beriman. Makanya dia lihat masih ada iman nggak? Karena itu Bapak Ibu Saudara, kenapa iman begitu penting di mata Tuhan? Jadi Bapak Ibu, Anda perlu belajar. Kalau saya bersyukur kalau Anda bilang gereja ini menjadi grow community. Karena Anda akan belajar banyak waktu Anda ada di dalam komunitas. Anda tidak bisa dibangun dalam sebuah gereja atau sebuah pertemuan ibadah yang besar, terus Anda nggak attach sama sekali. Kalau Anda mau belajar bertumbuh dalam iman, Anda perlu ada orang-orang di sekitar saudara yang mengajarkan Anda dan melatih Anda punya iman. Yang setuju boleh katakan amin. Ibrani 11 ayat yang ke-6 bilang begini. Tetapi tanpa iman. Kalau Anda enggak dengan iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi saudara, segala sesuatu yang dilihat oleh Tuhan, adakah iman terlibat di sana? Anda enggak mungkin diperkenan kalau Anda tidak punya iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Tahukah saudara apa yang membedakan, yang menyebabkan persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak? Tahu nggak penyebabnya? Ibrani 11 ayat 4 saya nggak usah bacakan saudara. Kalau Anda lihat Ibrani 11 ayat 4 jelas mengatakan karena iman Habel telah mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Penyebab kenapa persembahan Habel diterima karena Habel waktu membawa korban dia mix dengan imannya. Nangkep gak? Jadi dengar baik-baik di sini. Kalau Anda membawa persembahan di gereja tanpa iman terlibat, namanya sumbangan. Bilang sebelah saudara, Tuhan tidak perlu disumbang sama kau. Karena yang Tuhan ajarkan adalah membawa korban. Korban yang di mix with your faith, itu yang membawa harum di mata Tuhan. Hari ini saya mau mengajak saudara, orang bisa saja memberi dari kelebihan dia karena dia ada. Tahukah saat Anda butuh duit itu, saat Anda punya tantangan dan Anda perlu uang itu, dan Anda nabur karena Anda percaya Tuhan pasti memberkati saudara. Itu namanya Anda memberi korban mix dengan iman. Itu yang Tuhan lihat. Abraham mempersembahkan anaknya karena itu saudara. Ada amin. Coba bilang saudara-saudara, iman itu penting. Ibrani 11 ayat 1 adalah ayat acuan buat setiap orang kalau khotbah iman. Ibrani 11 ayat 1 bilang begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, iman dibilang dasar dan bukti. Dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari yang belum kita lihat. Tapi terjemahan bahasa Inggris menarik. Now faith is a substance of things hoped for. Dalam terjemahan dalam New King James Version. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Coba bilang substance. Sekali lagi substance. Jadi iman itu substansi. Substansi, coba bilang substansi. Substansi artinya materi. Anda nggak mungkin bisa bikin nasi goreng kalau nggak ada nasinya. Karena nggak ada materinya. Anda nggak mungkin bisa bikin baju kalau nggak ada bahannya. Betul nggak gitu? Saudara, Yesus adalah Tuhan yang bisa bikin mujizat apa saja. Betul? Nggak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Tapi Alkitab mencatat ada satu momen dia tidak bisa bikin banyak mujizat. Pernah baca nggak? Di mana itu? Di kampung halamannya di Nazaret. Kenapa masalahnya begitu? Karena mereka tidak percaya. Artinya apa? Mujizat yang Anda alami tergantung ada materinya enggak? Siapa yang perlu mujizat? Siapa yang perlu mujizat? Tanya saudara-saudara, ada materinya enggak? Ada bahan bakunya enggak? God is easy to make miracles. Kalau mau bikin mujizat gampang buat dia. Tapi dia mau lihat dulu ada materinya enggak buat kamu? Ada satu orang yang lumpuh punya 4 sahabat yang baik. Dibawa ke rumah, tapi rumah itu penuh dengan orang. Sehingga nggak bisa dibawa kepada Yesus. Yesus ada di dalam rumah itu. Apa yang dilakukan oleh 4 orang ini? Tahu ceritanya? Orang lumpuh ini dibawa ke atap, di atas atap itu dibongkar, lalu diturunkan orang itu. Yesus melihat iman mereka. God saw their faith. Kok iman bisa dilihat? Karena itu kelihatan ada substansinya di mata Tuhan. Maka Tuhan bilang, be healed, terjadi kesembuhan. Kalau hari ini Anda butuh kesembuhan, kalau hari ini Anda butuh mujizat, Anda perlu materi itu, namanya iman. Go deeper dengan imanmu. The more challenging your life is, makin banyak challenge, banyak tantangan. Di situ iman itu dilatih untuk di-stretch. Jadi kalau Anda sedang mengalami tantangan, Anda bersyukur Allah lagi mau buat saudara dapat berkat lebih besar. Tuhan lagi mau supaya dia memperkenalkan diri Anda lebih banyak lewat imanmu. Sampai di sini Anda ikutin saya ya. Jadi saudara yang dikasihi, sebenarnya untuk sisa waktu yang ada saya mau beritahu saudara, iman itu ada 3 hal, memperlihatkan 3 hal dalam hidup saudara. Are you ready? Mari kita lihat. Berjalan dengan iman atau walk by faith sebenarnya memperlihatkan yang pertama cara hidup Anda setiap hari. Orang bisa bilang saya beriman pastor, tapi cara hidupmu nggak kelihatan tuh kalau kamu beriman. Katanya percaya, tapi kenyataannya nggak percaya tuh. Dari ngomongan, dari pikiran, dari perbuatan nggak kelihatan kamu percaya. Jadi iman itu yang pertama adalah cara hidup saudara setiap hari. Lalu yang kedua, berjalan dengan iman itu memperlihatkan ketergantunganmu sama siapa. Kalau ketergantunganmu terus sama Tuhan, benar memperlihatkan Anda berjalan dengan iman. Dan yang ketiga adalah berjalan dengan iman memperlihatkan fokus Anda kemana. Ke masalah, ke dirimu, ke ambisimu atau kemana? Atau ke Tuhan. Kalau Anda berjalan dengan iman, 3 hal ini akan memperlihatkan Anda masih berjalan dengan iman atau enggak. Dan ini yang saya mau sampaikan sama saudara 3 poin ini. Ready? Yang pertama, cara hidup saudara tiap hari percaya enggak sama Tuhan. Kita baca dulu satu ayat. Yohanes 11 ayat 15 cerita tentang Lazarus mati. Yesus tahu bahwa Lazarus sakit. Tapi Alkitab mencatat dia sengaja 2 hari terlambat. Pernah baca cerita itu? Akhirnya Lazarus mati. Ketika Lazarus mati, ini ngomongan Yesus. Kita lihat ayat 15. Tapi syukur aku tidak hadir waktu itu. Saya berhenti sebentar. Anda bisa bayangkan kalau Anda jadi jemaat, bilang sama Pastor Andi, Pastor ada yang sakit nih Pastor. Kritikal. Pastor Andy sengaja 2 hari dia ke Bogor. Lalu dia balik ke Jakarta bilang Pastor sudah mati. Terus dia jawab syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Apa kira-kira yang bakal terjadi? Pindah gereja pasti. Betul? Saudara, Yesus lakukan itu. Syukur aku tidak hadir. Kenapa kok dia bisa ngomong begitu? Mari kita lihat.
Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat apa? Belajar percaya. Jadi ada kalanya doamu sengaja tidak dijawab Tuhan supaya engkau, oh come on. Tuhan biarkan Anda tetap ada dalam gelombang supaya Anda belajar. Kenapa? Karena iman itu yang ketinggalan nantinya yang ada. Bukan Anda rajin ke gereja. Yes, rajin ke gereja perlu. Tapi rajin ke gereja tanpa iman, ya agama saudara. Betul nggak? Pertanyaan saya, kalau Anda lagi takut bagaimana coba? Masih percaya Tuhan nggak? Ayo. Itu namanya cara hidup. Nggak ada di sini orang yang nggak pernah takut. Siapapun pernah takut. Tapi Daud bilang, orang seperti Daud yang berani aja masih bilang gini, di saat aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Berarti dia pernah takut. Tapi sementara dia takut, dia ambil decision untuk tetap percaya sama Tuhan. Itu cara hidupmu. Anda pernah khawatir? Saat Anda khawatir, apakah Anda tetap percaya kepada Tuhan? Di saat Anda ada di dalam lembah kelam, apakah Anda tetap percaya Tuhan pasti buka jalan? Jadi iman itu adalah belajar tiap hari berjalan sama Tuhan. Saat Anda lagi susah, disuruh nabur. Lagi susah nabur, Anda harus belajar percaya itu. Ishak lagi kelaparan, nabur dia. Pernah baca di Kejadian 26? Artinya dia belajar percaya sama Tuhan. Walaupun aku susah, walaupun aku sulit, aku mau belajar percaya sama Tuhan. Ada di saat-saat tertentu di mana Anda merasa sudah mustahil, sudah nggak mungkin, tapi belajar percaya. Abraham usia 99, istri sudah menopause, ada nggak dasar untuk percaya? Nggak ada. Tapi dia belajar Ada nggak situasi saudara hari ini impossible udah, tapi masih nggak Anda mau belajar percaya? Saya kasih tahu saudara ya, keadaanmu boleh babak belur, situasimu kayaknya udah nggak tahu mau berbuat apa-apa, tapi Anda masih punya satu, iman. Itu yang menolong saudara. Petani itu nggak pusing, dia nabur aja, dia nggak tahu, tapi dia percaya taburannya akan menuai, betul nggak? Coba bilang sebelah saudara, belajar percaya. Anak-anak muda takut menghadapi masa depan hari-hari ini. Makanya banyak anak muda sekarang takut kawin. Kalau udah kawin mau punya anak, begitu. Modelnya gitu tuh. Kenapa? Karena takut menghadapi masa depan. Kalau Anda orang Kristen percaya sama Tuhan, Anda harus tahu hidupmu dipelihara Tuhan. Kalau burung pipit di udara dipelihara Tuhan, apalagi saudara. Come on. Tetap percaya. Belajar percaya. Jadi iman itu bisa belajar. Lewat apa? Proses hidup ini. Saya nggak bilang Anda perfect. Saya juga sampai hari ini belajar percaya kok. Ada hal-hal tentu Tuhan uji saya. Untuk percaya. Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi tantangan yang luar biasa loh. Kalau nggak menyembah patung, kamu masuk loh. Ke dapur perapian ini. Tapi dia jawab satu hal yang menarik. Tuhan yang aku sembah sanggup menolong aku. Kalau dia mau. Tapi seandainya tidak, aku nggak bakal nyembah patung ini. Artinya apa? Dia tahu Tuhan punya pilihannya sendiri. Suka-suka Tuhan, betul? Kalau dia nggak tolong, tetap aku percaya sama Tuhan. Hari ini kalau Tuhan tidak tolong saudara, Anda tetap percaya nggak? Hah? Anda masih tetap percaya nggak? Anda boleh kehilangan semuanya. Asal Anda tidak kehilangan Tuhan, Anda tidak kehilangan apapun. Amin. Tuhan itu tidak mengharapkan Anda ngerti, baru percaya. Enggak.
Tuhan itu mengharapkan Anda percaya sekalipun nggak ngerti. Nangkep gak? Tuhan tidak minta saudara ngerti dulu baru percaya. Tapi percaya aja sekalipun kagak ngerti. Ini kan susah kalau melawan hukum manusia. Di dunia ini ngerti dulu dong gue baru percaya. Masalahnya Anda gak akan ngerti-ngerti sama Tuhan. Kenapa? Jalanku bukan jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikian tingginya jalanku dari jalanku. Pikiranku dari pikiranmu. Artinya kalau mau coba ngerti gak nyampe-nyampe tuh. Jadi kalau gak nyampe-nyampe kapan mau percayanya? Halo? Coba bilang sebelah saudara, percaya sekalipun kagak ngerti. Coba bilang gitu. Itu namanya belajar Yang kedua, berjalan dengan iman bicara soal ketergantungan sama Tuhan. Tahukah saudara, Raja Yosafat pernah suatu kali menghadapi 3 musuh sekaligus. Dan dia dapat laporan musuh sudah dekat. Laporan ini bukan hoax. Tapi saudara, apa yang diambil keputusan? Dia suruh semua negeri untuk doa puasa. Puasa dan berdoa. Karena dia berdoa, kalau Anda baca dalam 2 Tawari 20, Yosafat berdoa sampai begini. Aku udah gak tahu lah nolongnya gimana. Aku udah gak tahu jalannya kayak apa. Kami tidak punya kekuatan. Tapi aku berdoa terus sampai engkau nolong aku. Artinya, di tengah tantangan dengan musuhnya, Yosafat tetap bergantung sama Tuhan. Orang yang berjalan dengan iman adalah orang yang sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Allah itu sumber pertolongan saudara. Betul nggak gitu saudara? Sumber jawaban buat saudara, gitu nggak saudara? Makanya ada ayat di dalam perjanjian lama bilang bahwa jangan percaya pada kuda Mesir. Kadang-kadang jujur ngomong saudara, kita lebih percaya sama orang-orang yang di dunia ini, yang kasih informasi sana sini, kita lebih percaya daripada kepada Tuhan. Kita lebih bergantung pada dunia ini daripada Tuhan. Anda harus tetap mau berjalan dengan iman, harus tetap bergantung sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Apakah Anda bergantung sama Tuhan? Apakah bentar-bentar Anda minta tolong orang? Apakah bentar-bentar saudara Anda menjadi panik? Apakah Anda tetap bergantung sama Tuhan? Sore hari ini, kalau Anda bilang saya punya iman, belajarlah di tengah situasimu untuk tetap bergantung sama Tuhan. Tidak ada dasar untuk percaya, tapi tetap percaya. Amin. Di tengah situasi nggak ada jalan, tapi tetap percaya. Emang saudara pikir Paulus sama Silas bisa mungkin keluar tuh dari penjara? Udah nggak mungkin keluar saudara. Tapi apa yang dia bisa perbuat? Nggak ada lagi kecuali nyanyi sama doa. Percaya sama Tuhan. Dan Tuhan buka pintu penjara, betul? Siapa yang ada di antara saudara hari ini yang ada terpenjara dalam keadaanmu? Anda udah nggak tahu lagi mau berbuat apa. Anda sudah coba ini, sudah coba itu. Tapi Anda gak percaya, tetap mempercaya dan bergantung sama Tuhan. Saya percaya, kalau Anda melihat itu, Tuhan akan tolong di saat Anda dalam keadaan situasi yang paling berat. Katakan amin. Ketiga, fokus kepada Tuhan. Berjalan dengan iman berarti fokusmu harus kepada Tuhan. Perhatianmu nggak boleh melenceng dari tempat yang lain. Dari mata Tuhan ke tempat yang lain. Ibrani 12 ayat 2 saya akan bacakan. Ibrani 12 ayat kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Coba bilang, mata saya tertuju pada Yesus. Dan yang menarik ayat ini bilang begini. Jika mata saudara tertuju kepada Yesus, maka apa yang terjadi? Yang akan memimpin kita dalam iman. Jadi perjalanan iman saudara sangat berhubungan dengan pandanganmu kemana. Kalau pandanganmu tetap kepada Tuhan,
perjalananmu akan dibawa oleh Tuhan dalam pimpinan iman. Memimpin saudara dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. From faith to faith sampai iman itu sempurna. Caranya matamu tertuju pada Yesus. Betul? Petrus pernah jalan di atas air. Benar? Dalam sequence yang sama, perhatikan. Dalam sequence yang sama, Petrus bisa jalan di atas gelombang, tapi sequence yang mendekati terakhir, dia tenggelam. Betul? Dalam satu cerita yang sama, ada yang bisa berjalan di atas air, tapi tenggelam. Kenapa tuh bisa begitu? Karena fokusnya pindah. Dari Tuhan tadinya dia berjalan melihat Tuhan, dia bisa lewati gelombang itu. Tapi saat matanya mulai melihat, dia mulai merasa situasi di sekitar kita menakutkan, dia tenggelam. Jangan heran ada orang Kristen yang suatu ketika dia bisa melewati badai, tapi suatu ketika dia tenggelam. Kenapa? Karena matanya tidak terlatih tertuju kepada Yesus. Jadi hari ini, kalau orang yang berjalan dengan iman, tidak melihat situasinya, tidak melihat kondisinya, tidak melihat situasinya yang berat, tapi yang dia lihat adalah Tuhan. Halo, betul? Kalau Anda lihat masalah terus, Anda pikir Anda akan bersyukur atau bersungut-sungut? Coba, pasti bersungut-sungut. Tapi kalau matamu terus melihat Tuhan, Anda akan bersyukur karena Anda tahu Tuhan sanggup menyelesaikan persoalanmu. Anda punya kekuatan. Jadi sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kemana fokus Anda akan menentukan saudara. Paulus berkata, hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Abraham belum pernah lihat anaknya bakal lahir. Abraham belum pernah melihat ada kambing yang akan menggantikan Ishak. Dia tidak pernah tahu. Saudara tahu kata Jehovah Jireh atau Jehovah Jireh itu terjadi karena penyediaan Tuhan. Setelah imannya berjalan dulu. Enggak tunggu ada kambingnya dulu, enggak. Tuhan lihat perjalanan imannya, begitu dia melakukan iman sampai titik terakhir, Jehovah Jireh. Sore ini, apakah Anda masih berjalan dengan iman? Kekristenan tidak hanya duduk di gereja, tapi melangkah dengan iman setiap hari dalam hidupmu. Yang setuju sama saya katakan amin. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat saudara. Barangkali hari ini Anda sedang dalam keadaan pergumulan yang cukup berat. Mari saya mau ajak saudara berdoa. Pejamkan mata, arahkan hatimu kepada Dia. Saya tidak tahu ada berapa banyak hari ini Anda dalam pergumulan yang cukup berat. Tuhan mengingatkan saya ada di antara saudara hari ini yang sepertinya Anda sudah putus asa. Sepertinya Anda sudah tidak tahu lagi. Anda sudah sering dengar khotbah, rasanya Anda bilang, udahlah. Tapi sore ini Roh Kudus bicara khusus buat saudara. Dia sedang melatih imanmu sebenarnya. Apakah engkau tetap percaya di tengah-tengah kemustahilan? Sore ini nggak tahu ada berapa banyak di antara saudara yang sudah hampir meninggalkan Tuhan. Karena Anda sudah mulai tidak percaya lagi kepada firman. Tapi sore ini Tuhan menarik kamu kembali untuk percaya kepada Dia. Ada berapa banyak di antara saudara hari ini, Tuhan tolong aku. Aku butuh dikuatkan oleh Engkau. Supaya aku bisa tetap percaya sekalipun aku tidak ngerti. Kalau Anda orangnya, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa dari tempat ini. Agar supaya Holy Spirit yang hadir di tengah-tengah ibadah kita menjamah hidupmu. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan. Aku tidak tahu pergumulan apa yang mereka sedang hadapi. Aku tidak tahu persoalan apa yang mereka sedang alami. Aku juga tidak tahu tekanan apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Tapi satu hal yang aku tahu, iman itu tidak lenyap. Iman itu masih tetap ada. Justru dengan ini kami belajar percaya bahwa Tuhan masih ada.
Tuhan masih sanggup menolong. Biarlah iman sebagai substansi itu ada pada kami. Mujizat boleh terjadi, perkara ajaib boleh terjadi. Karena kami masih punya substansi itu, yaitu iman kami. Bangkitkan iman mereka Tuhan, bangkitkan iman kami. Supaya lewat ini, setelah ibadah ini kami tahu persoalan kami di depan sudah selesai. Kami hanya tahu berjalan dalam percaya penuh kepada Tuhan. Berkati umatmu yang mengangkat tangan, beri kekuatan, beri perlindungan pada mereka. Hambamu selesai dan hambamu serahkan jemaatmu ke dalam tanganmu. Aku percaya engkau tetap berbicara kepada mereka. In Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amen. God bless you. Thank you Pastor Leo. Berikan tepuk tangan buat Pastor Leo. Haleluya.